Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 21 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar kami berjaga dan bersedia sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Giovanna Sunderland. Kepada Ibu Gita, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita berjudul Jauhilah Hawa Nafsu. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Kita tidak memiliki waktu untuk disia-siakan. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan ditutup. Kekekalan ada di hadapan kita. Tirai segera akan dibuka. Kristus segera datang. Malaikat Tuhan berupaya menarik kita dari berbagai perkara dunia. Janganlah mereka bekerja dengan sia-sia. Bila mana Yesus berdiri di bilik yang maha suci, menanggalkan jubah keimamatannya dan mengenakan jubah pembalasan, maka pengumuman akan dikumandangkan. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan lihat, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Badai akan datang tanpa henti dalam amarahnya. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Kita tidak perlu berkata, bahaya hari-hari terakhir akan segera menimpa kita. Itu sudah datang. Kita sekarang membutuhkan pedang Tuhan untuk menusuk ke dalam jiwa dan sumsum dari nafsu daging, nafsu makan, dan hawa nafsu pikiran yang telah menyerah pada pemikiran yang perlu diubah. Pikiran harus berpusat pada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi kecenderungan alamiah dari hati duniawi. Upaya kita, penyangkalan diri kita, ketekunan kita harus sebanding dengan nilai tak terbatas dari objek yang kita kejar. Hanya dengan menang sebagaimana Kristus menang, kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Kita harus berpaling dari 1000 topik yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan membangkitkan pertanyaan, tetapi tidak berakhir dengan apa-apa. Kepentingan tertinggi menuntut perhatian yang cermat, dan energi yang terlalu sering diberikan pada hal-hal yang relatif tidak penting. Testimonies jilid 8 halaman 314-316. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku, Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Darkness Before Dawn halaman 36 paragraf 3. Dikatakan, sebelum penyalibannya, Juru Selamat menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dihukum mati dan dibangkitkan dari kubur.
dan para malaikat hadir untuk menanamkan firman-Nya dalam pikiran dan hati. Tetapi para murid sedang mencari pembebasan sementara dari kuk Romawi, dan mereka tidak dapat mentolerir pemikiran bahwa Dia yang menjadi pusat semua harapan mereka harus menderita kematian yang memalukan. Kata-kata yang perlu mereka ingat telah dibuang dari pikiran mereka, dan ketika waktu pencobaan tiba, ternyata mereka tidak siap. Kematian Yesus menghancurkan harapan mereka sepenuhnya, seolah-olah Dia tidak memperingatkan mereka sebelumnya. Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, Yesus sudah sampaikan kepada para murid bahwa Dia akan mati, tapi akan dibangkitkan. Namun para murid tidak mau dengar dan terima, sebab dalam pikiran mereka sudah terbentuk ide atau pendapat bahwa Yesuslah yang akan bebaskan mereka dari kuk Roma. Jadi nggak boleh mati. Karenanya, meski Yesus bilang Dia akan dibangkitkan dari kematian, murid-murid lupakan perkataan itu. Apa hasilnya? Saat perkataan Yesus itu terjadi, mereka tidak siap. Mereka merasa hancur seakan-akan tidak ada yang amarkan sebelumnya. Faktanya, mereka sudah diamarkan, tapi tidak mau tahu apa yang mereka pikir yang harus terjadi. Mengapa hal ini penting sekali kita renungkan dan ketahui? Karena Roh Nubuat melanjutkan dan masih dalam paragraf yang sama. Darkness Before Dawn, halaman 36, paragraf 3, berkata, jadi dalam nubuatan masa depan terbuka di hadapan kita sejelas hal itu dibuka untuk para murid oleh perkataan Kristus. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan dan pekerjaan persiapan untuk masa kesusahan disajikan dengan jelas. Tetapi banyak orang tidak memiliki pemahaman yang lebih tentang kebenaran-kebenaran penting ini dibandingkan jika kebenaran-kebenaran tersebut tidak pernah disingkapkan. Setan berjaga-jaga untuk menangkap setiap kesan yang akan membuat mereka bijaksana menuju keselamatan, dan masa kesusahan akan membuat mereka tidak siap. Jadi, kondisi kita sama dengan kondisi para murid. Sudah dinyatakan dengan jelas, tapi kita tidak mau mengerti dan terima. Tidak banyak yang kita pahami yang membuat sepertinya kebenaran-kebenaran itu tidak pernah diungkapkan. Padahal sudah dinyatakan dengan jelas, tapi kita yang tidak mau terima, seperti para murid-murid. Dengan jelas Yesus berkata bahwa Dia akan mati, tapi akan dibangkitkan. Namun para murid tidak mau terima. Demikian juga dengan kita. Meski dengan jelas dinyatakan bahwa jangan sia-siakan waktu, karena kita tidak tahu kapan pintu kasihan akan ditutup, tapi tetap saja kita tidak terima. Kita masih dengan rencana dan pikiran kita masing-masing. Kita masih lakukan apa yang dunia lakukan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 129, paragraf 1. Kita tidak memiliki waktu untuk disia-siakan. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan ditutup. Namun, apa yang terjadi sebelum pintu kasihan ditutup telah dinyatakan. Nyonya White berkata dalam Maranatha halaman 259 paragraf 2. Kepada saya telah ditunjukkan penduduk bumi dalam keadaan kacau balau, peperangan, pertumpahan darah, kelaparan, kemiskinan, kemelaratan, dan wabah meluas di seluruh negeri. Inilah tanda-tanda yang terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Apakah sudah terjadi? Oh, sudah. Karenanya waktunya semakin singkat. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 177 paragraf 3. Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup, karena ia akan menjadi ujian besar bagi umat Allah, dengan mana nasib mereka untuk selama-lamanya akan ditentukan. Patung binatang itu adalah pemaksaan undang-undang hari Minggu, dan itu adalah tanda menjelang penutupan pintu kasihan. Tidak heran banyak umat Allah yang coba menganalisa kapan undang-undang hari Minggu diumumkan secara universal. Tetapi kembali Roh Nubuat menyatakan peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 179 paragraf 4 yang berbunyi, bila mana pintu kasihan ditutup,
itu akan terjadi secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, suatu waktu yang sangat tidak kita harapkan. Meski ada tanda-tanda sebelum pintu kasihan ditutup, tetapi waktu penutupan pintu kasihan tersebut kita tidak tahu. Nyonya White saja tidak tahu. Namun uniknya masih saja ada orang yang coba mengira-ngira kapan pintu kasihan ditutup, dan bahkan masih ada sampai sekarang yang coba memprediksi tahun berapa Yesus datang. Yang utama untuk kita ketahui adalah bahwa saat ini adalah hari pendamaian dan kita perlu menilik hati, berpuasa dan berdoa, datang kepada Yesus, mengakui dosa-dosa kita, serta bertobat sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita lakukan sehingga kapanpun pintu kasihan ditutup, kita didapati benar serta menerima pemeteraian Allah yang hidup. Inilah yang penting kita ketahui. Nah, sehubungan dengan pemeteraian, ingat kutipan yang berikut ini yang terdapat dalam Early Writings halaman 279 paragraf 2 atau peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 178. Dikatakan, "Saya melihat malaikat-malaikat bergegas kian kemari di sorga. Seorang malaikat dengan alat tulis di sampingnya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, membuang pedupaan. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berseru, 'Sudah selesai.'" Kutipan ini berhubungan dengan penglihatan yang terdapat dalam Yeskiel 9, di mana ada 6 malaikat yang dipanggil. Dari 6 malaikat tersebut, hanya 1 yang bertugas memberi tanda pada dahi atau membubuhkan meterai. Yang 5 lagi bertugas membunuh mereka yang tidak terima meterai. Dan pada saat yang 1 malaikat tersebut selesai memberikan meterai, lalu kembali melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan, maka Yesus akan berkata, "Sudah selesai." Pada waktu itulah pintu kasihan ditutup. Yesus telah selesai dalam tugasnya dalam bilik yang maha suci. Nah, perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Pada waktu yang 1 malaikat kembali melapor kepada Yesus bahwa dia sudah kerjakan apa yang Yesus perintahkan, yang 5 lagi belum kembali untuk laporan. Kenapa? Karena yang menerima meterai lebih sedikit dari yang harus dibasmi atau dibunuh. Itulah sebabnya yang 1 malaikat tadi lebih cepat kembali untuk laporan daripada yang 5 lagi. Silahkan baca kembali Yeskiel pasal 9, sebab itu akan terjadi secara harafiah dan akan dimulai dari para pendeta. Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 431 paragraf 3 mengatakan, "Kepada malaikat-malaikatnya dia memberikan amanat untuk melaksanakan penghakimannya. Biarlah para pendeta bangun, biarlah mereka menerima situasi. Pekerjaan penghakiman dimulai di tempat kudus." Kutipan ini bukan untuk menakut-nakuti para pendeta, bukan. Tetapi faktanya, kemurtadan yang terjadi dalam tubuh umat Allah dipimpin oleh para imam di Ka'bah. Itu sebabnya Roh Nubuat beri amaran kepada para pendeta. Selidiki kembali pekabaran yang para pendeta kabarkan kepada umat. Adakah pekabaran yang para pendeta bawakan membawa kemurtadan atau tidak? Demikian juga dengan kita semua para umat. Adakah kita turut menyembah ilah lain atau murtad? Adakah kita berzina dengan berbakti kepada Allah lain? Ingat, saat yang 1 malaikat tersebut kembali melapor kepada Yesus, maka sesudah itu pintu kasihan ditutup. Artinya, saat ini adalah masa pemeteraian tersebut. Dan yang dimeterai hanya sedikit. Bagaimana dengan kita? Adakah kita berjaga dan bersedia? Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan, jauhilah hawa nafsu. Bahaya bukan akan datang, tetapi bahaya sudah datang. Karenanya renungan hari ini lanjutkan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 129 paragraf 2. Hanya dengan menang sebagaimana Kristus menang, kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Bagaimana caranya agar kita dapat menang sebagaimana Kristus menang? Testimonies for the Church volume 4 halaman 355 paragraf 1 menyatakan,
Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya. Mau menang? Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, yaitu dengan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus terus-menerus. Sebab tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil sekalipun. Maka, oleh karenanya, kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Kita harus bersama Yesus. Kita dapat menjauhi hawa nafsu hanya bila kita tinggal di dalam Yesus. Dan terlebih lagi, saat yang satu malaikat pergi memberi tanda pada dahi, kita pun termasuk di dalam rombongan umat Allah yang menerima tanda tersebut. Karenanya jangan sia-siakan waktu, sebab kita tidak tahu kapan yang satu malaikat itu selesai dan kembali melapor kepada Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar mulai sekarang kita lebih berjaga dan bersedia dan tinggalkan kesenangan dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih amaran dan nasihat pagi hari ini, agar kami berjaga dan bersedia, sebab waktu kami semakin sedikit. Tidak ada waktu yang dapat disia-siakan, karena kami tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati, agar kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sebab itulah satu-satunya jalan untuk keselamatan. Berserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.